Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Silakan dibuka halaman 51. Beliau mengatakan, Allahu azza wa jalla laisa ka khalqihi ad-du'afa'i. Allah azza wa jalla tidak sama seperti para makhluknya yang lemah. Fahuwa ta'ala la takhfa alaihi khafiyatun. Allah ta'ala tidak ada yang samar baginya apapun. Wa ghaniyun an kulli ma siwahu, dan Allah tidak butuh kepada yang selain Allah. Wa arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha, dan Allah lebih sayang dari pada seorang ibu. Allah lebih sayang kepada para hambanya dengan sayang yang lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka dari 3 poin ini nampaklah ketidaksamaan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah syafaat. Kemarin kita sudah baca, kalau makhluk al-wajhul awal, dia butuh, yang pertama dia butuh informasi dari orang lain. Ketika diminta sesuatu dia butuh informasi. Apakah ini orang ini berhak? Apakah dia butuh? Apakah dia sudah dapat? Yang kedua, terkadang seorang raja, seorang pemimpin itu ajiz, lemah. Maka dia butuh kepada syafi', dia butuh kepada wuzara, penolong-penolong, pendamping-pendamping. Sedangkan Allah tidak demikian. Kemudian yang ketiga, para raja terkadang mereka tidak ada semangat untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya, tidak punya rasa sayang kepada rakyatnya, sehingga butuh ada orang-orang wuzara, wujaha yang memberikan saran-saran kepada rajanya tersebut agar dia timbul semangat untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya. Sedangkan Allah tidak. Allah itu sangat sayang pada hambanya, lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka jelaslah bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya dalam masalah syafaat. Kemudian wa ma'lumun anna syafi'a inda mulukid dunya qad yakunu lahu mulkun mustaqillun. Dan telah kita ketahui bahwasanya para syafi', para orang-orang yang menjadi perantara syafaat di sisi para raja dunia, terkadang mereka punya kerajaan tersendiri. Qad yakunu syarikan lahum, dan terkadang dia adalah syarik, dia adalah orang yang bersama para raja, punya andil, punya saham dalam kekuasaan. Waqad yakunu muawinan lahum, dan terkadang dia adalah muawin, hanya penolong, hanya membantu para raja. Fal muluku yaqbaluna syafa'atahu li ahadi thalathati umurin. Maka seorang raja biasanya menerima syafaat, mengabulkan syafaat dari para syafi'nya tersebut. Ini tidak lepas dari 3 alasan. Yang pertama, taratan li hajatihim ilaihi. Yang pertama, karena si raja tersebut butuh kepada para syafi'nya ini. Yang kedua, wa taratan li khaufihim minhu, karena takut kepada para syafi'nya ini. Wa taratan li jazai ihsanihi ilaihim, dan terkadang karena dalam rangka membalas kebaikan yang pernah mereka lakukan. Maka seorang raja mengabulkan syafaat ini tidak lepas dari 3 kemungkinan ini. Semisal contoh, dalam suatu negeri ini terdiri dari negeri-negeri kecil, kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam sebuah kerajaan besar, sehingga ada raja-raja kecil dan ada raja besar yang menguasai raja-raja kecil tersebut. Maka rakyat yang ada di suatu daerah, ketika dia butuh sesuatu dari raja besarnya, butuh
butuh turunkan harga-harga misalnya, atau butuh diadakan fasilitas sesuatu, dihilangkan pajak atau semisalnya, dia akan menjadikan raja kecil di daerah dia sebagai syafi'. Karena dia rakyat jelata tidak bisa langsung ke raja besar. Dia akan menjadikan raja kecil sebagai perantara. Ya, maka raja kecil ini syafi'. Sedangkan rakyat yang mau minta tadi itu al-mashfu' lahu. Ya, raja kecilnya syafi'. Maka dia bilang, tolong Pak Raja Kecil sampaikan kepada Raja Besar bahwasanya kami meminta harga BBM diturunkan misalnya. Maka Raja Kecil pun datang ke Raja Besar. Ya, karena dia syafi' perantara. Dia mengatakan, wahai Raja Besar, rakyat saya meminta agar harga BBM diturunkan. Ya, maka Raja Besar, dia akan mengabulkan syafaat ini, mengabulkan permintaan ini, tidak lepas dari 3 kemungkinan. Mungkin karena ada hajat. Dia punya kebutuhan kepada raja kecil ini. Mungkin karena dia butuh pasokan rempah-rempahnya dari daerahnya dia, atau karena dia butuh upetinya, atau karena kebutuhan yang lain. Maka akhirnya dituruti, ya, diturunkan harga BBM. Atau karena takut kepada si raja kecil ini. Mungkin kalau dia tidak kabulkan, maka raja kecil akan memberontak, ya, dengan rakyatnya akan melawan atau akan hilang sebagian dari kekuasaan si raja besar ini. Atau karena untuk membalas kebaikan yang pernah dia lakukan. Mungkin dulu raja kecilnya ini pernah berbuat baik kepada si raja besar, kemudian dia kabulkan permintaan untuk menurunkan harga BBM karena sebagai balas budi kepada si raja kecil tersebut. Nah, maka inilah keadaan raja-raja di dunia dalam masalah syafaat. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tersucikan, lepas dari 3 keadaan ini. Enggak mungkin Allah itu butuh kepada makhluk, enggak mungkin Allah itu takut kepada makhluk, dan enggak mungkin Allah itu balas budi kepada makhluk. Wa syafa'atul ibad ba'duhum inda ba'din min hadzal jinsi. Dan syafaat para hamba satu dengan yang lainnya ini semuanya memiliki jenis seperti ini, memiliki sifat seperti ini. Fala yaqbalu ahadun syafa'ata ahadin illa li raghbatin aw rahbatin. Maka seseorang tidak mengabulkan syafaat dari orang yang lain kecuali karena raghbah, karena punya rasa harap, punya rasa senang, aw rahbatin, atau karena rasa takut. Allah Azza wa Jalla la yarju ahadan wa la yakhafuhu. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengharap kepada siapapun dan tidak takut kepada siapapun. Wa la yahtaju ilaih, dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Walihada qatta'a Allahu jami'a anwa'it ta'alluqati bi ghairihi. Oleh karena itu Allah Ta'ala memutus semua bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Allah menafikan, memustahilkan semua bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Wa bayyana butlanahu, dan Allah menjelaskan kebatilan hal tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi. Katakanlah, serulah semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak bisa menguasai walaupun sebesar biji sawi apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka tidak punya andil sama sekali. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka tidak punya bantuan sama sekali, ya, tidak membantu sama sekali. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sampai ketika nanti dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, mereka pun berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haqqa.
Kemudian orang-orang tersebut menjawab, yang dikatakan oleh Allah adalah al-haqqa, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Faqad saddat hadhihi al-ayatu 'ala al-musyrikina jami'at turuqi allati dakhalu minha ila syirki. Maka ayat ini telah menutup semua jalan yang bisa memasukkan orang-orang kepada kesyirikan. Ablagha suddin wa ahkamahu, dengan sebaik-baik penutupan, dengan penutupan yang sempurna dan penutupan yang paling hikmah. Ayat ini telah menutup semua kemungkinan adanya pihak yang bisa dimintai syafaat selain Allah. Fa innal abida innama yata'allaqu bil ma'budi lima yarju min naf'ihi. Maka karena seorang hamba ketika ia yata'allaq, bergantung kepada ma'bud, apa yang dia sembah, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dia, wa hina idzin fala budda ayyakuna al-ma'budu malikan lil asbabil lati yantafi'u biha 'abiduhu. Maka dalam keadaan ini, ketika seseorang hamba itu bergantung kepada ma'budnya, apa yang dia sembah, kemungkinan pertama, la budda ayyakun al-ma'bud malikan. Yang disembah tersebut memiliki, menguasai semua sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat kepada hambanya tersebut. Au yakunu syarikan limalikiha. Atau kemungkinan yang kedua, dia itu syarik. Dia itu pemilik saham, dia punya andil untuk menguasai apa-apa yang manfaat bagi hambanya. Au zahiran au waziran au muawinan lahu, atau sebagai pembantu. Ini semua sama, zahir, wazir, muawin. Pembantu untuk mewujudkan adanya manfaat. Au wajihan dha hurmatin wa qadrin yashfa'u indahu, atau dia adalah wajih, sebagai penasehat, sebagai orang kepercayaan yang punya kehormatan, yang dia bisa memberikan syafaat di sisi al-ma'bud, di sisi zat yang disembah tersebut. Ini kemungkinan yang keempat. Ya, maka 4 kemungkinan ini telah dinafikan oleh ayat di atas. Ya, 4 kemungkinan ini telah dinafikan oleh ayat di atas, maksudnya dari yang selain Allah. Yang selain Allah nggak mungkin. Ya, 4 ini nggak mungkin. فَإِذَا انْتَفَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ انْتَفَتْ أَسْبَابُ الشِّرْكِ وَانْقَطَعَتْ مَوَادُهُ. Maka jika telah ternafikan 4 perkara ini dari setiap sisinya, dinafikanlah sebab-sebab kesyirikan dan terputuslah sumber-sumber kesyirikan. Maka kesimpulannya, tidak mungkin dan tidak boleh seseorang meminta syafaat kepada selain Allah. Syafaat hanya diminta kepada Allah. Walaupun nanti yang memberikan syafaat beda-beda. Nabi SAW bisa memberikan syafaat, orang-orang soleh bisa memberikan syafaat, para syuhada bisa memberikan syafaat, anak kecil yang meninggal bisa memberikan syafaat. Namun syafaat-syafaat ini tetap dimintanya dari Allah. Dimintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafa'atu syafa'atani. Syafaat ada 2 macam. Yang pertama asy-syafa'atul mutsbatatu, syafaat yang mutsbatah, yang benar. Wa hiya allati tutlabu minallahi, yaitu syafaat yang diminta dari Allah. Syafaat yang benar definisinya syafaat yang diminta dari Allah semata. Walaha syartani, dan dia punya 2 syarat. Untuk disebut syafaat yang benar, syafaat yang mutsbatah, itu harus terpenuhi 2 syarat. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, idnullahi lisyafi'i ayyashfa'a. Adanya izin dari Allah kepada syafi', kepada si perantara tadi, untuk memberikan syafaat. Seperti izin Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada para syuhada untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada
orang-orang beriman untuk memberikan syafaat kepada sesamanya. Izin Allah kepada anak kecil yang meninggal ketika masih kecil untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya dan yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Asyaratu tsaniyu, syarat yang kedua, ridallahi 'anil syafi'i wal masyfu'i lahu. Ridha Allah terhadap syafi' dan al-masyfu'. Asy-syafi'nya diridai oleh Allah, al-masyfu'nya diridai oleh Allah juga. Asy-syafi' tadi contohnya Rasulullah SAW, para nabi, para syuhada, ini asy-syafi' yang Allah ridha kepada mereka. Al-masyfu' adalah yang minta syafaat. Yang minta syafaat juga harus diridai oleh Allah. Maka enggak mungkin orang minta syafaat tapi dia berbuat kesyirikan. Allah enggak ridho kepada kesyirikan. Enggak mungkin orang minta syafaat namun dia berbuat maksiat. Allah enggak ridho kepada maksiat. Maka kalau ingin dapat syafaat, jangan berbuat kesyirikan, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kebid'ahan. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhai. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari ini syafaat itu tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat dan untuk diberikan syafaat dan Allah ridhoi perkataannya. Dalam surat Toha ayat 109. Maka ini dua syarat bagi seseorang yang ingin mendapatkan syafaat yang benar. Yang kedua, asy-syafa'atul manfiyah. Asy-syafa'atul manfiyatu, syafaat yang ternafikan, syafaat yang salah, syafaat yang batil. Wa hiya allati tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Itu syafaat-syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Wa syafa'atu bi ghairi idnihi wa ridahu. Dan juga syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak diridai oleh Allah. Wa syafa'atu lil kuffari, demikian juga syafaat yang diminta untuk orang kafir. Ini semua syafaat yang manfiyah. Ada 3 jenis. Pertama, syafaat yang diminta kepada selain Allah, atau syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak diridai oleh Allah. Kemudian syafaat untuk orang kafir. Allah Ta'ala firman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ayat ini bicara tentang orang kafir. Kata Allah, tidak akan bermanfaat bagi mereka, orang-orang kafir, tidak akan bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 48. Wa yustathna syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifi adzabi Abi Thalib. Dan dikecualikan dari hal ini syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan azabnya Abu Thalib, pamannya beliau. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan bukan karena aku, bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib itu berada di kerak api neraka. Namun karena Nabi beri syafaat, Nabi minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya, maka pamannya adalah menjadi penghuni neraka yang paling ringan azabnya, namun tetap di neraka. Maka ini pengecualian. Dan syafaat ini tetap syafaat yang tidak bermanfaat mengeluarkan beliau dari neraka. Tetap beliau menjadi penghuni neraka. Yang ketiga, al-ihtijaju ala man talaba syafa'ata min ghairillahi bin nassi wal ijma'i. Hujjah atau dalil, ya, al-ihtijaj artinya berhujjah, berdalil kepada atau untuk membantah orang-orang yang meminta syafaat dari selain Allah dengan nas dan ijma'.
kepada orang-orang yang suka meminta syafaat kepada selain Allah, maka kita sampaikan kepada mereka dalil berupa nas. Nas itu artinya teks ayat maupun teks hadis. Ya, nas itu dalil yang berupa teks wahyu. Itu disebut nas, baik berupa teks Al-Quran, ayat, atau teks hadis. Ya, maka dalil yang lain tidak termasuk nas, seperti ijma, seperti qiyas, ini bukan nas. Nas itu dalil berupa teks. Kita sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil hadis yang tadi disebutkan oleh penulis banyak sekali. Dan juga ijma, kita sampaikan ijma ulama, bahwasanya ulama ijma. Ijma artinya sepakat ulama, tidak ada khilafiyah. Jadi ijma itu artinya tidak ada khilafiyah, bahwasanya tidak diperbolehkan minta syafaat kepada selain Allah. Ulama sepakat, ini bukan masalah khilafiyah. Falam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walal anbiya'u min qablihi syara'u lin-nasi ayad'u al-malaikata. Maka tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi terdahulu, tidak pernah mereka mensyariatkan, menganjurkan umatnya untuk berdoa kepada malaikat. Awil anbiya, atau berdoa kepada para nabi. Awil salihin, atau berdoa kepada orang-orang saleh. Wala yatlubuna minhum asy-syafa'ata, dan mereka juga tidak pernah mengajarkan umatnya untuk minta syafaat kepada malaikat, pada nabi, kepada orang saleh. Walam yaf'al dzalika ahadun minas sahabati. Dan para sahabat tidak ada yang pernah meminta syafaat kepada selain Allah. Wala tabi'ina lahum bi ihsan, dan juga para tabi'in. Tabi'in artinya orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi. Orang-orang yang berguru kepada sahabat Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ini tabi'in namanya. Tabi'in tidak ada yang minta syafaat kepada selain Allah. Walam yastahibba dzalika ahadun min a'immatil muslimin, dan tidak ada di antara para imam, para ulama kaum muslimin yang menganjurkan hal itu. Tidak ada para ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik yang menganjurkan untuk minta syafaat kepada Nabi, minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada orang-orang soleh, tidak ada. Lal a'immatul arba'atu wala ghairuhum. Baik para imam yang 4 yang tadi saya sebutkan ataupun imam-imam yang lain. Wala mujtahidun yu'tamadu ala qawlihi fid dini. Demikian juga para mujtahid, para ulama mujtahid yang dipegang perkataannya dalam masalah agama. Mereka tidak ada yang menganjurkan untuk minta syafaat kepada selain Allah. Wala man ya'tabiru qawluhu fi masailil ijma'. Demikian juga para ulama yang dipegang perkataannya, dipegang pendapatnya dalam masalah ijma'. Tidak ada dari mereka yang menganjurkan untuk minta syafaat kepada selain Allah. Ya, maka kesimpulannya ulama ijma', ulama sepakat terlarangnya, syiriknya meminta syafaat kepada selain Allah. Syafaat hanya boleh diminta kepada Allah semata. Dan ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.